Saudara-saudara sekalian, kita biasa mendengar saudara-saudara kita atau teman-teman kita, bahkan para orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum daripada musik atau bunyi-bunyian. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya haram karena dengan dalil-dalil yang mereka menjadikannya dasar, dan ada pula yang berpendapat bahwa hukum musik itu mubah, artinya hal yang boleh. Apabila kita memperhatikan kedua pendapat ini, tentu disinilah fungsi daripada akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena akal inilah yang membedakan di mana hal yang kita pandang tersebut baik atau buruk. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah akal dan tidak ada akal bagi orang yang tidak beragama. Apabila kita mendalami perkara ini, saudara-saudara sekalian, bahwa yang berpendapat bahwa musik itu haram, ini kita pegang bahwa yang dimaksud harus kita arahkan kepada yang baik, yaitu musik haram apabila musik tersebut mengarahkan kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak daripada keharaman musik. Yang kedua, musik itu haram apabila di dalam penyelenggaraan bermain musik tersebut ada barang atau makanan atau minuman yang haram. Disinilah juga letak bahwa dengan bermusik tersebut kita telah melakukan suatu perbuatan yang haram. Yang ketiga, musik yang kita lakukan itu termasuk perbuatan yang haram apabila kita melakukan hal-hal seperti di dalam bermusik kita mengiringinya dengan lagu yang memancing syahwat, bahkan pada saat itu kita membuka aurat kita, artinya sebagian daripada tubuh kita bertelanjang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka disitulah posisi musik tersebut menjadi haram. Inilah dasar bahwa memang dalam posisi tersebut dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka sangat jelas bahwa musik itu menjadi haram. Bagi mereka yang berpendapat bahwa musik itu boleh, adalah kita juga bawa kepada kebaikan yang ditimbulkan oleh dengan cara kita memainkan musik. Apabila di waktu kita bermusik, kita malah mendorong orang di sekeliling kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah suatu hal yang boleh, bahkan kita akan mendapat pahala karena dengan kita bermusik kita melantungkan lagu-lagu
yang mengandung makna-makna yang diiringi dengan suasana keagamaan. Umpamanya dalam suatu peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj, acara haulan dan lain-lainnya, lalu kita menyanyikan lagu diiringi dengan musik. Lagu yang kita lantungkan adalah lagu memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, lagu-lagu salawatan untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, untuk mendoakan kaum muslimin. Tentu hal itu adalah suatu yang baik dan benar, bahkan mengandung keutamaan, karena kita bermusik atau mengadakan acara yang memakai alat musik, kita mendorong seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak bahwa musik itu boleh. Jadi kita harus mempunyai batasan-batasan dalam memaknai kita menggunakan alat musik. Karena saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya musik adalah suara atau bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh benda-benda di seluruh alam. Jadi seluruh benda-benda yang menimbulkan suara, itulah yang disebut dengan musik. Sedangkan makhluk hidup yang mengeluarkan suara, itulah yang disebut dengan kata atau kalimat. Disitulah saudara-saudara sebenarnya bedanya antara orang yang memaknai musik padahal pada hakikatnya itu adalah suara yang ditimbulkan oleh alam atau benda-benda. Sedangkan suara yang ditimbulkan oleh makhluk hidup, itulah yang disebut dengan kata-kata atau kalimat-kalimat. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh mempertentangkan hal ini, karena semuanya mempunyai dasar dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita gunakan untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selama tujuan kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan tersesat. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, kita sama sekali tidak boleh menghukum suatu perbuatan di mana kegiatan tersebut bukan menjadi wilayah kita, tetapi wilayah atau hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuma bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin.